Pagi ini kita Advent Class Jumat 20 September 2024. Materi pada kesempatan hal ini tentang yang namanya market struktur ya. Mungkin belum ada yang dengar, mungkin ada juga sudah yang pernah dengar market struktur. Jadi ini adalah secara teknikal itu struktur atau pergerakan harga market ya. Jadi mungkin kalau yang belum tahu apa itu market struktur, gimana menganalisa dari segi pergerakan market dari strukturnya, ini kita advance class bentar tentang market struktur. Jadi pertama, mungkin kalian sering melihat ketika pergerakan harga itu kalau yang bullish itu biasanya dia naik, terus dia akan pullback mungkin di sekitaran sini atau di sekitaran lebih bawah lagi, terus dia naik lagi seperti ini ya. Nah, ini adalah salah satu tentang market struktur. Jadi biasanya kalau market lagi bullish itu pergerakan strukturnya kurang lebih akan seperti ini terus. Jadi market tuh nggak ada yang naik terus kayak tiang listrik gitu ya di pergerakan grafik teknikalnya. Dia akan seperti ini, naik, pullback, expansion, pullback, itu cuman istilahnya aja. Jadi biasanya kalau market lagi bullish atau naik, pergerakannya akan seperti ini. Nah, ini biasanya ditandain dengan sebutan, mungkin kalau yang belum pernah dengar, biasanya yang di sini, ini orang nyebutnya higher high atau saya kasih kode HH ya. Higher high, bawahnya sini misalkan ini adalah struktur awalnya, kita bilang ini high pertamanya, terus dia bentuk high-nya lagi, higher high, terus dia pullback. Ini ketika dia menembus lagi higher high ini, jadi pas pullback, ketika harga menembus lagi higher high ini, saya kasih garis warna sini warna putih ini, ketika higher high-nya yang di garis putih ini ditembus lagi, maka yang struktur yang di low-nya ini ditandain atau dikodoin dengan higher low atau low-nya si high ini ya, seperti itu ya. Tapi harus ditembus dulu higher high-nya yang di garis putih ini. Nah, ketika harga menembus higher high yang di garis putih ini dan membuat high yang baru lagi, maka ini sama kayak yang ini, kodenya ini adalah higher high yang baru lagi ya. Nah, ketika dia sudah membentuk high yang baru lagi, namanya adalah higher high berikutnya lagi. Biasanya sih harga akan pullback seperti yang saya sering katakannya, ketika high sebelumnya atau low sebelumnya ditembus. Contoh yang di sini, high sebelumnya ditembus, harga biasanya akan pullback, baru dia akan membuat high-nya lagi. Nah, ketika setelah dia pullback dan membentuk high-nya yang baru lagi, saya tandain di sini sama garis putih yang high ini ditembus lagi, maka yang low yang dia buat ini sama kayak ini ditandain dengan istilah higher low ya. Nah, jadi pergerakan market dari strukturnya mau di time frame berapapun, kalau bullish biasanya harga akan bergerak seperti ini ya. Ketika naik, pullback, naik lagi menembus high sebelumnya, pullback lagi, baru dia akan menembus high sebelumnya lagi. Nah, kalau pergerakan market yang seperti ini, yang lagi bullish atau sering orang bilang trennya lagi naik atau lagi bullish, biasanya lebih bagus atau lebih diuntungkan kalau kita cari entry posisi di market itu entry-nya buy. Nah, tetapi ketika pergerakan marketnya dari bullish menuju bearish, itu kita bisa mengidentifikasi dari market struktur ini itu seperti apa. Jadi ini yang tadi pergerakan yang bullish ya, dia akan membentuk yang namanya higher high baru, higher low, higher high lagi, higher low. Nah, ini pun akan menjadi higher high lagi ya. Nih ya. Nah, tetapi kapan kita mengidentifikasi apakah market ini cuman pullback atau dia mau berganti dari trennya yang bullish itu bisa menjadi bearish, atau dari yang naik jadi turun marketnya, itu ketika higher low terakhirnya ini atau higher low yang pertama ini ditembus oleh market. Jadi selama higher low-nya ini belum ditembus, kita bisa mengidentifikasikan kalau pergerakan marketnya masih naik, masih bullish. Jadi kapan untuk cari entry sell-nya kalau arah trennya sudah berubah,
tunggu higher low-nya ini ditembus. Jadi misalkan dari yang ini arah pergerakan marketnya naik, misalkan dia turun, kita nggak tahu dia pullback atau enggak, tetapi misalkan dia turunnya sampai menembus higher low yang sebelumnya ini, nah berarti ini bisa kita identifikasikan kemungkinan besar arah trennya yang dari yang tadi awalnya naik, ketika higher low ini ditembus, kemungkinan besar perubahan arah trennya akan terjadi. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tandain dulu higher high, higher low-nya. Nah, kalau selama dia belum menembus higher low-nya ini, ekspektasi kita pergerakan harga masih tetap akan bullish ya. Tapi kalau misalkan higher low-nya ini ditembus, kita bisa berekspektasi atau mengidentifikasikan pergerakan harganya itu trennya sudah mulai berubah. Nah, biasanya kalau higher low yang ini sudah ditembus, pergerakan arah market itu dia tetap akan pullback. Jadi seperti yang tadi saya bilang juga, ketika high sebelumnya ditembus, biasanya harga akan pullback. Begitupun dia menembus low yang higher low ini, biasanya harganya akan pullback sampai ke atas, tetapi dia nggak menembus lagi high yang kemarin dia buat. Mungkin di sekitaran sini dia baru akan lanjut turun lagi. Nah, jadi ini contoh transisi perubahan tren yang dari naik ke turun. Kita bisa mengidentifikasi dengan market struktur ya, tapi kita harus tandain dulu di mana higher high-nya, di mana higher low-nya, supaya kita nggak salah untuk mengidentifikasikan tren berikutnya ya. Jadi kalau misalkan ini yang tadi naik, kalau yang turun biasanya ketika high low sebelumnya ditembus, ini kodenya atau ditandain dengan biasanya ini adalah yang namanya lower low ya, LL ya. Lower yang paling low di sini setelah dia menembus higher low sebelumnya. Nah, yang ketika dia pullback sama kayak tadi, ketika dia pullback dan menembus lagi lower low-nya ini, kebalikan dari yang kita tadi tandain ketika market naik menembus lagi higher high-nya. Ini ketika dia turun, dia menembus yang namanya lower low. Berarti high yang dia buat ini kita bisa tandain dengan kode adalah lower high atau low yang agak ya, low yang tinggi. Ini low yang paling rendah. Lalu biasanya kita bisa berekspektasi harga akan membentuk lower low berikutnya lagi di sini. Nah, biasanya kalau sudah menembus ini, harga akan pullback lagi, mungkin di sekitaran sini, baru dia akan melanjutkan penurunannya lagi. Ini sama kayak yang ini, kita tandain dengan lower high, dan ini dia menembus low-nya lagi, dia tetap namanya lower low. Jadi seperti ini ya kurang lebih market struktur pergerakan market itu dari yang bullish, tandainya dengan ini high yang pertama, ini dia membuat higher high, dia pullback, menembus lagi higher high-nya, dia pullback lagi. Nah, kapan arah market dari yang bullish menjadi bearish? Itu ketika higher low yang pertamanya itu ditembus ya. Begitupun misalkan dari struktur pergerakan market dari yang turun, dari yang lower low, kapan dia bisa berubah jadi pergerakannya naik lagi atau bullish lagi? Yang ini saya hapus dulu ya. Ketika yang lower high pertamanya ini ditembus, jadi misalkan trennya lagi turun, strukturnya lagi membuat lower low terus, berarti kita ekspektasi harga atau trennya masih turun ya. Nah, tapi kapan harga trennya berubah lagi, misalkan dia mau jadi bullish, itu ketika lower high yang pertama ini ditembus. Jadi misalkan dari sini dia pullback, tapi dia nggak turun lagi, dia terus naik sampai menembus lagi lower high ini. Nah, berarti pergerakan arah trennya juga sudah berubah lagi. Jadi pergerakan market tuh selalu seperti itu ya, nggak ada yang terus naik lalu turun tajam gitu ya. Jadi pergerakannya akan seperti ini, dan kita bisa kurang lebih mengidentifikasi trennya apakah lagi naik, apakah lagi turun. Kalau contoh kayak di gold, sudah pasti pergerakan market strukturnya pun lagi naik ya, karena dia ngebentuk higher high berikutnya terus ya. Kalau di kebetulan higher high-nya adalah all time high, jadi kemungkinan besar ekspektasi kita di gold pun
harga akan menembus lagi high-nya, all time high lagi, pullback, all time high lagi. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau trennya lagi naik, ya lebih diuntungkan untuk cari entry posisi buy karena trennya lagi naik. Kalau trennya lagi turun, lebih diuntungkan cari entry posisinya sell ya. Jadi kalian kurang lebih bisa mengidentifikasi dari pergerakan atau struktur market yang seperti ini ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kurang lebih paham ya untuk market struktur ya. Jadi kalau lagi trennya naik, lebih diuntungkan cari entry buy aja. Kalau dia lagi turun, cari entry sell. Itu agak secure untuk di market. Ya, sekian Advent Class pada hari ini. Terima kasih.